Teman-teman, pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang perbedaan antara sistem kapitalisme dan sosialisme. Nah, mau tidak mau sebetulnya kita saat ini secara umum telah terjebak dalam sebuah sistem yang disebut dengan division of labor, di mana ada pembagian kerja yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, namun sebelumnya itu kita perlu melihat dulu sebetulnya di dalam masyarakat kita, khususnya di dalam masyarakat Indonesia, tapi sebetulnya secara umum terjadi ada dua tipe karakteristik yang terjadi di dalam masyarakat. Yang pertama itu tipe masyarakat yang disebut dengan mechanical solidarity, di mana masyarakat pada masa ini hidup dengan penuh sangat sederhana, saling percaya dan sebagainya. Kemudian mereka juga menyandang beberapa tanggung jawab. Artinya mereka kompleks ya hidupnya itu, komplit. Dia juga bisa sebagai pedagang, dia juga petani, dia juga mungkin sebagai seorang tukang. Bisa terjadi semacam itu. Jadi hubungan masyarakat juga pada mechanical solidarity ini tidak ditentukan oleh jam kerja yang berbeda-beda. Jam kerja mereka itu sama. Biasanya pada masyarakat mechanical solidarity ini mereka memiliki jam kerja yang sama, yaitu misalkan pagi dan sore. Nah, siang dan malam dipergunakan untuk istirahat. Sehingga waktu istirahat tadi bisa dimanfaatkan untuk berinteraksi dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sehingga hubungan mereka satu dengan yang lainnya itu kuat. Nah, hubungan-hubungan ekonomi pun didasari atas dasar kepercayaan. Penaksiran harga barang, bahkan mungkin barang itu tadi bisa diambil dulu, misalkan benih bisa diambil dulu, kemudian dibayarkan nanti setelah panen, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam masyarakat organical solidarity ini berbeda, di mana kehidupan masyarakat ini sudah terspesialisasikan berdasarkan keahlian dan jam kerjanya. Di mana orang yang memiliki keahlian A mungkin berbeda dengan si B jam kerjanya. Si A ditaruh misalkan pada siang hari, si B pada malam hari. Misalkan saja seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan yang hidup dengan dalam sebuah kampung yang sama. Nah, yang satu misalkan dia bekerja sebagai security yang bekerja ditugaskan pada malam hari, kemudian yang satu lagi mungkin cleaning service yang dia dipekerjakan di siang hari. Meskipun dia bekerja sama di dalam sebuah perusahaan itu, bisa saja antara cleaning service tadi dengan security tadi tidak saling mengenal. Walaupun satu kampung dan satu perusahaan. Karena mereka dibatasi oleh jam kerjanya masing-masing antara satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itulah tidak heran masyarakat organical solidarity ini hubungan mereka itu sangat cair, tidak kuat hubungan satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika ada berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi, ini sifatnya itu bersifat kontrak. Karena mereka tidak saling mengenal, tidak saling percaya, berbeda dengan masyarakat mechanical solidarity. Tidak perlu adanya surat perjanjian dan sebagainya. Mereka memberikan saja barang, kemudian mereka yakin bahwa barang itu akan dikembalikan. Dalam masyarakat solidarity, organical solidarity ini berbeda. Jadi hubungan antara satu dengan yang lainnya itu dibatasi berdasarkan kontrak-kontrak karena mereka satu dengan yang lainnya belum bisa saling percaya karena dibatasi oleh interaksi yang ikut dipengaruhi oleh adanya pembagian jam kerja tadi. Nah, kemudian selanjutnya adanya pergeseran dari mechanical solidarity ke organical solidarity, walaupun ini mungkin di pedesaan.
Jadi adanya percampuran nih nanti dalam masyarakat. Kayaknya tipenya tipe mechanical solidarity, tetapi sebetulnya ada sisi-sisi di mana terjadi di dalam masyarakat itu organical solidarity. Yang tentu saja melewati berbagai macam dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Yang memerlukan sebuah adaptasi yang tidak gampang. Yang kadang-kala mereka juga berbenturan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Nah, hal inilah biasanya akhirnya menimbulkan potensi-potensi konflik di tengah-tengah masyarakat. Di satu sisi ada masyarakat yang mencoba untuk mempertahankan mechanical solidarity, tetapi di sisi lain mereka tidak memungkinkan untuk mengikuti mechanical solidarity karena mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Misalkan di perkotaan, mungkin ada yang orang-orang di perkotaan tadi yang mendukung arisan, tetapi mungkin ada orang lain yang tidak bisa hadir pada arisan sebulan sekali karena mereka bekerja berbeda jam kerjanya dengan orang lain, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan pandangan yang dapat saja menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian hukum di dalam masyarakat mechanical solidarity itu bersifat represif. Jadi dalam masyarakat tradisional hukum itu bersifat represif, membuat orang itu jera. Kalau seandainya ada seseorang yang melakukan moral hazard terhadap ekonomi, mereka diberikan hukuman yang membuat orang itu jera. Mencuri misalkan dipotong tangan dan sebagainya. Yang diharapkan orang itu jera, tidak melakukan lagi perbuatan itu. Nah, sedangkan dalam masyarakat organical solidarity ini hukum yang timbul di tengah-tengah masyarakat bersifat restitutif, yaitu hukum ini bersifat itu untuk dia tidak bersifat memaksa tetapi memulihkan keadaan. Orang mencuri misalkan, ya tidak potong tangan, tetapi mungkin dia diadili, bisa saja lepas. Nah, karena dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu animi adalah keadaan ketika orang tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang harus dikerjakan. Jadi di mana sebetulnya orang mengalami semacam shock culture ya, atau culture shock ya istilahnya. Keterkejutan kebudayaan, di mana ketika orang itu hadir hidup dalam sebuah masa tertentu, tapi dia nggak bisa melakukan apapun. Dia bingung. Sehingga hal ini menimbulkan banyak terjadinya pengangguran-pengangguran. Yang tadinya dia adalah petani, tetapi tiba-tiba tanahnya dijual. Kemudian tanah itu untuk hasil jualan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ketika uangnya habis mereka tidak memiliki uang lagi, akhirnya mereka nganggur. Nah, pada masyarakat yang semacam ini yang bersifat anomi ini, ya ini mereka merasakan bahwa pergeseran-pergeseran ini merupakan suatu situasi yang dianggapnya itu kacau, yang tidak normal bagi kehidupan mereka. Nah, yang kelima yaitu kesadaran kolektif yang di dalam masyarakat mechanical solidarity itu bersifat menyeluruh. Jadi kesadaran kolektif di dalam masyarakat mechanical solidarity bersifat menyeluruh, artinya semua orang itu adalah saudara. Sekampung itu kenal. Satu orang aja sakit, semuanya membantu. Nah, jadi mereka ini dalam berbagai macam aspek ya, merasakan satu dengan yang lain itu menjadi bagian dari satu kesatuan. Sedangkan dalam masyarakat organical solidarity ini hanya terbatas pada domain tertentu ya, yang diikat oleh kelompok-kelompok kepentingan. Misalkan ada orang sakit di sana, tahu dan kenal, tetapi bukan satu komunitas, mungkin dia tidak segera membantu. Ada orang yang meninggal, dia tahu ada orang meninggal, tetapi tidak membantu. Nah, berbeda dengan masyarakat mechanical solidarity itu, karena
satu kampung itu sudah dianggapnya sebagai bagian dari saudara yang harus saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, pada slide ini saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi tentang fenomena suicide, fenomena bunuh diri. Jadi dalam sebuah kajian yang dilakukan oleh Durkheim di beberapa negara, dia menemukan bahwa orang bunuh diri itu tidak ada alasan-alasan yang lebih spesifik ya, tetapi dia mengatakan bahwa ada hal-hal yang bersifat eksplanasi yang mendorong orang itu untuk melakukan bunuh diri. Jadi oleh karena itulah ada 4 menurut Durkheim tipe-tipe suicide ini. Yang pertama dia menyebutkan bahwa adanya egoistik. Egoistik ini terjadi dalam masyarakat yang secara individual tidak terintegrasi dalam sistem sosial masyarakat yang utuh. Jadi orang yang dalam masyarakat, orang melakukan bunuh diri ini karena mereka itu tidak ada hubungan sosial dengan yang lainnya. Dia selalu menyendiri, tinggal sendiri, tidak berinteraksi dengan orang lain. Ada permasalahan ekonomi, dia pendam sendiri. Nah, akhirnya hal ini membuat orang itu melakukan tindakan bunuh diri. Artinya bahwa permasalahan egoistik ini ditentukan oleh, atau karakter egoistik ini ditentukan oleh lemahnya integrasi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi orang yang selalu menyendiri, yang tertutup, itu ya hati-hati. Bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang suicide ini. Kemudian yang kedua itu tipe anomik, di mana tindakan bunuh diri yang bersifat anomik terjadi dalam masyarakat yang di sana terjadi adanya sebuah regulasi yang lemah, yang mengakibatkan regulasi yang lemah itu adanya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah tapi lebih memihak pada pihak lain, sehingga anggota masyarakat itu mudah depresi karena aturan-aturan yang dibuat oleh negara tidak menguntungkan dia, tetapi menguntungkan pihak lain. Jadi, nah, hal ini dalam kata lain yaitu orang melakukan bunuh diri karena tidak adanya pengaturan bagi aspirasi yang ada di dalam masyarakat. Aspirasi lebih menguntungkan bagi individu-individu yang memiliki akses. Jadi stres juga orang kalau tidak memiliki tempat, wadah, wahana untuk menyampaikan aspirasinya. Misalkan pupuk mahal, dia bingung mau disampaikan kemana ini. Nah, sementara kalau orang-orang yang memiliki akses ketika ngomong tentang pupuk, misalkan, lebih cepat untuk direspon. Kemudian yang kedua, yang bersifat altruistik, yaitu terjadinya tindakan bunuh diri yang terjadi di dalam masyarakat, di mana integrasi masyarakat itu terlalu kuat. Nah, solidaritas yang terlalu kuat, misalkan tetangganya tadi nggak makan, kemudian dia mau bunuh diri, ya yang tetangga yang lain ketika melihat itu, oh dia nggak makan, dia ikut juga bunuh diri juga. Jadi kasus bunuh diri tadi bisa saja karena solidaritas yang sangat kuat. Nah, hal ini, integrasi sosial yang sangat kuat tadi, itu bisa saja mendorong orang untuk melakukan tindakan bunuh diri secara massal. Nah, yang selanjutnya yaitu fatalistik. Nah, di mana tindakan bunuh diri yang bersifat fatalistik ini terjadi di dalam masyarakat yang di mana regulasi terlalu kuat, terlalu otoriter, yang mengakibatkan masyarakat stres terhadap regulasi-regulasi itu. Nah, kemudian secara individu,
mereka merasa bahwa karena ini terlalu kuat, tidak mempunyai peluang untuk menyampaikan, untuk mengaktualisasikan diri, untuk beraspirasi, tidak punya peluang. Jadi tekanan-tekanan regulasi itu membuat masyarakat itu menjadi stres. Nah, semua hal ini mulai dari egoistik, anomik, altruistik, fatalistik, ini mengakibatkan adanya ketersendatan ekonomi yang membuat masyarakat tidak bisa berkembang. Tekanan-tekanan inilah kemudian yang membuat mereka melakukan sebuah tindakan bunuh diri. Sehingga banyak kasus-kasus bunuh diri itu ditentukan oleh permasalahan-permasalahan ekonomi. Mereka nggak curhat, padahalnya banyak hutang. Misalkan banyak kasus bunuh diri di Korea. Nah, itu bisa saja dia bersifat egoistik. Kita nggak tahu, mungkin dia artis orang Korea, tetapi mungkin hutangnya banyak loh. Atau karena regulasi yang lemah, ya, di mana sebetulnya terjadi anomik di sana. Dia dibully dan lain sebagainya karena operasinya gagal. Kemudian tidak ada perlindungan secara khusus. Kenapa operasinya gagal? Misalnya, karena dia tidak memiliki ekonomi yang kuat untuk mengoperasi yang lebih baik lagi untuk tahapan misalkan yang ke 90 kali. Nah, karena tidak ada regulasi yang kuat, tidak ada perlindungan yang kuat, dapat memaksa orang itu untuk melakukan tindakan bunuh diri. Ya, teman-teman, saya pikir mungkin itu untuk pertemuan kita yang ketiga ini. Kita ketemu pada saat minggu depan. Demikian, saya ucapkan terima kasih atas atensi teman-teman semua.